Islamic Brotherhood Television. As-Syahid Faiz Ahmad Syukur itu di mata keluarga orangnya baik, nurut, eh, senang membaca Al-Quran. Dia tuh hafiz Quran. Kemudian dia juga hobi melantunkan azan. Soleh lah, pokok anaknya soleh, baik, soleh. Oh, dia kuliah, dia masih kuliah di universitas di sekitar sini. Kemudian sambil kuliah dia juga usaha juga, jadi seller, jadi penjual emas, jualan emas gitu. Cuman dia bukan bos, cuman sellernya aja, cuman sales, penjual. Kenangan yang paling membekas itu almarhum, ya kesalihannya itu, bukan hanya soleh sendiri, tapi dia mengajak adik-adiknya, yang mengajak keluarga yang lain untuk lebih baik gitu. Misalnya dia kasih contoh puasa sunnah, dia senang tuh puasa sunnah. Terus kemudian jadi kan adik-adiknya pada ngikut ya kan, ikut-ikut sahur, ikut-ikut buka puasa. Juga dia kalau sholat juga kasih contoh ke adik-adiknya juga tuh, contoh kepada keluarga, sholatnya di masjid gitu ya kan, ke masjid aja yuk, masjid gitu. Itu paling yang rada-rada berkesan kepada kami. Dia soleh bukan untuk sendirian, tapi mengajak lingkungan sekitarnya untuk juga berbuat baik. Kejadiannya itu kan Senin 7 Desember 2020. Nah, kita terakhir masih komunikasi itu hari Jumat. Pada sholat Jumat, saya sendiri masih komunikasi sama dia tuh. Gitu. Dia mau berangkat juga, izin berangkat dulu gitu. Mamanya juga izin berangkat. Nah, kalau saya sampaikan ketika dia mau berangkat, iya, jalan, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Udah berangkat tuh, masih terakhir ketemu itu di hari Jumat. Kejadiannya kan Senin tuh. Nah, kami masih bertemu di hari Jumat sama As-Syahid Faiz Ahmad Syukur. Ya tahu dia aktif di Front Pembela Islam pun kami tahu, dan ya kami awasi juga bahwa ya dia kerja-kerja kemanusiaan itu kami perhatikan, apalagi di waktu di apa tuh, waktu itu zaman-zaman Covid tuh, bagaimana dia ikut-ikut fogging ke sini ke sana gitu, macam-macam lah kegiatan-kegiatannya itu. Ya kami paham ya, tentang kegiatannya dia di Front Pembela Islam, dan kami sangat mendukung. Ya, jadi perjalanan almarhum itu rajin, ngaji rajin. Ya tiap malam hampir semuanya full. Tiap malam itu pengajian Al-Quran walaupun kitab kuning di kampung itu full ngaji terus. Jadi sama anak-anak kecil, sama anak remaja, sama orang tua itu semuanya dikumpulin. Jadi pengajian anak yang masih agak di bawah dia, terus seumuran sama dia, terus orang-orang yang udah tua itu dikumpulin semua ngikut pengajian dia. Jadi di pengajian pun itu full. Di samping itu kalau siang dia main bola, yaitu jadi pelatih anak-anak umur 15 tahunan, 12 tahunan itu. Jadi punya SSB baru diriin sekitar 2 tahun lah. Pas corona ya. Nah, pas corona berhenti, jadi kan nggak boleh kegiatan. Makanya dia membantu di lingkungan, yaitu menanganin masalah COVID. Itu paling rajin di sini, termasuk di masyarakat. Sama RT-nya dijagoin, jadi dia paling rajin nganterin barang dari kan pintu depan itu ditutup karena corona, nggak bisa masuk, itu dia yang nganterin ke dalam, ke masyarakat. Jadi bersosial sama masyarakat lebih dekat dia. Di samping itu juga dia anggota Karang Taruna di RT 2 RW 3 Duri Kosambi, maupun jadi remaja masjid. Jadi kegiatan di masjid, termasuk pungutan biaya untuk pembangunan masjid itu beliau tugasnya.
Kalau di Karang Taruna RT termasuk kegiatan ada namanya komposter. Dia termasuk anggotanya. Jadi rajin di dalam bersosial masyarakat di masyarakat sekitar sini. Di masjid juga bersosialnya tinggi. Di samping itu karena malamnya itu ngaji terus, jadi nyampe kerjaan itu terkadang agak agak abaikan dikit. Jadi masih yang di ini kan sosialnya. Di samping itu keanggotaan di EPI juga pengajian-pengajian itu selalu didatangin terus. Sosok almarhum Andi Oktiawan ini, dia ini di pihak keluarga sangat baik ya, orangnya baik, orangnya selalu selalu dia bahasa Betawi orang bilang open ya, selalu open, selalu kalau ada masalah di keluarga dia yang paling utama, yang paling gerak lah. Jangankan di keluarga, jangankan di keluarga, di masyarakat aja dia ini selalu andil. Ketika ada masyarakat yang butuhkan dia, yang contoh misalnya ada yang sakit, itu dia aktif, selalu membantu masyarakat di wilayah kampung ini. Andi ini orang yang aktif, dia selalu membantu ketika sakit dibawa ke rumah sakit, dicari kamarnya, contoh seperti itulah. Sosok Andi ini memang luar biasa di mata masyarakat, apalagi di keluarga. Dia itu sangat baik lah, sangat baik. Dan dia sama teman-teman pun sangat baik. Dan dia aktif di masjid. Dia itu ketua remaja Masjid Al-Hikmah di kampung ini. Andi ini aktivitasnya, dia ini hanya sebagai ini aja ya, pekerja serabutan lah. Artinya apa aja yang dia kerjain, ya ada kerjaan dia kerjain gitu ya, untuk aktivitasnya. Dan dia memang waktu itu sebelum dia masuk ke EPI, dia ini sempat masuk di ormas, salah satu ormas, ya mungkin yang disebut Japar ya kalau nggak salah, Japar. Dan dia bilang waktu itu sama saya, mau masuk ke EPI, Cing, bisa nggak? Udah nanti kalau mau masuk ke EPI, Cing bantu, ada teman di EPI. Karena dia pengen mengabdi. Waktu itu bahasanya mau ngabdi ke IB. Dia udah nggak butuh, kasarnya udah nggak butuh kerja yang lantung, tapi dia pengen fokus ke khidmat ke IB ARS. Dan dia emang udah fokus untuk mau berkhidmat sama IB ARS. Ya. Itu aja sih. Ya banyak sih sebenarnya kenangan-kenangan Andi Oktiawan ini luar biasa ya, karena banyak yang dia kerjakan untuk keluarga, banyak sebenarnya. Ya salah satunya tadi, dia tuh selalu orang yang paling terdepan di keluarga, bahkan di masyarakat ini, ketika ada hal-hal yang dibutuhkan oleh keluarga atau masyarakat. Itu aja sih, banyak sebenarnya kenangannya. Dari almarhum selama masa hidup ya, sosoknya biasa-biasa aja, dari keluarga biasa. Mereka aktif di majelis, terutama dari Nurul Mustafa. Sangat rajin membantu ibu. Kesehariannya lebih sering bersama ibu ya, soalnya saya kan kerja. Yang saya perhatikan sih dia orangnya baik, rajin sholat. Kalau menurut saya kan sepupunya ibundanya Ahmad Sofyan. Dia orangnya itu bergaul, murah senyum. Sama siapa aja dia sering negor, nggak pernah lihat atau enggak dia pasti negor orang. Orangnya tuh supel ya, baik hati. Dia itu anak yang paling mengerti sama orang tua. Dia tidak pernah neko-neko. Dia itu anak soleh, yang prihatin, ngerti keadaan orang tuanya. Dia itu suka ngaji ya, di pengajian Al-Hidayah. Itu ustadznya Ustadz Tupi, dia sering sampai tidur sana ya. Sering tidur di Al-Hidayah di madrasah. Kalau komunikasi sama orang tua, terutama saya ini karena malam pun begadang itu ngobrol-ngobrol. Jadi orang tua beliau itu bareng sama saya.
Jadi kegiatan karena saya juga bersosial di masyarakat, di dalam lingkungan. Kalau di saya dulu di penghijauan. Penghijauan lingkungan, saya kan termasuk pengurus RW juga, pengurus RT juga. Jadi untuk bersosial ke masyarakat itu tinggi. Di samping itu saya masuk di KM Masjid juga. Jadi semuanya itu kegiatan di lingkungan. Itu bareng sama anak saya. Kalau ada apa-apa di lingkungan masyarakat nih, ada yang kurang bagus, itu bersosial dulu sama saya. Bagaimana sharing. Ini ada kegiatan begini di luar, ada mungkin yang nggak pantas gitu. Itu laporan dulu bagaimana. Manggil saya kan Abi. Bagaimana Abi begini? Ya kira-kira ini laporin dulu ke atasan kayak gitu. Kenangannya tuh sebelum berangkat tuh dia pamit sama ibundanya. Dia bilang dia pengen ngebangun rumah. Iya. Iya pas mau berangkat yang tugas sama itu terakhir ya sama Habib. Dia pamit cium tangan bolak-balik aja. Itu yang setahu saya, yang saya ingat, hari Kamis malam Jumat mereka telepon via langsung miss call ya, minta dikirimin baju kesenangan dia, baju kotak-kotak, kaos yang sering dipakai, sweater yang sering dipakai. Itu yang terakhir mereka tuh, yang saya ingat. Sebelum pergi juga, rumah saya waktu itu masih di Puri Kembangan, ada tingkat 2. Dari atas sampai ke bawah mereka senyum, nggak ada tumben-tumbenan tuh anak ini senyum, pakai batik loreng. Cium tangan, Pak izin mau ada tugas di Megamendung. Hanya itu aja. Yang keduanya minta dikirimin ya baju yang sehari-hari mereka pakai, kaos yang mereka pakai, yang tidak saya semponin hanya minta dikirimin buat casan HP yang nggak saya semponin karena nggak ketemu. Waktu itu sehari sebelumnya saya emang sempat WA-WAan sama beliau, sama Adi Oktiawan. Ya sempat nanya kabar aja. Bagaimana kabarnya? Baik, posisi di mana? Di Megamendung katanya, lagi ngawal. Dan dia juga sempat minta ridho, minta ikhlasnya sama orang tuanya, bahwasanya dia mau mengabdi di Megamendung untuk mengawal IBHRS. Gitu. Aktivitas sebelum kejadian, dia nggak ada aktivitas secara konkret gitu, artinya serabutan aja. Cuman yang pasti beliau itu memang ingin fokus untuk ngawal IBHRS. Kalau komunikasi terakhir dia mau berangkat itu minta izin saya. Jadi saya mau berangkat mau jaga pertama begitu. Saya minta ridho dan ikhlasnya. Nyampe sana juga begitu. WhatsApp lagi. Bi, saya minta ridho dan ikhlasnya. Terus terakhir hari Minggu siang biasanya kan memang bareng saya terus kalau siang tuh ngobrol apa. Itu saya WhatsApp katanya, saya belum bisa pulang Bi, kapan pulangnya? Saya lagi tugas, ini begitu. Terakhir itu. Jadi minta ridho dan minta ikhlas, itu yang termasuk kesan-kesannya itu masih menyentuh. Waktu mau berangkat hari Rabu, dosen izin, katanya, Umi, aku mau ngawal Habib katanya 3 hari. Ya udah, saya antar sampai ke pintu depan sini. Ya udah saya bilang, hati-hati ya Bang, jaga diri baik-baik di kampung orang. Jangan lupa sholat, kata saya kayak gitu. Ya udah dia berangkat. Nunggu 3 hari. Menjelang 3 hari kok belum ada kabar, kata saya belum pulang-pulang. Saya telepon, Bang, Abang ada di mana? Kok belum pulang udah 3 hari? Masih 1 hari lagi, Mi, kata dia begitu. Kepikiran juga sih.
Besoknya kan dekat kamar udah gak ada. Orang tua mana yang kasih kayak gitu, Mak? Pergi sehat, tiba-tiba pulang gak ada nyawanya. Ada orangnya baik banget. Terakhir juga lantas saya bolak-balik ke rumah sakit. Itu saya bawa operasi. Nggak biasanya dia selalu ntar dulu. Waktu itu saya bilang, ayo bang anterin Umi mau operasi. Ya udah, selalu dia bangun lebih awal. Ayo Umi berangkat. Kata Lusil kayak gitu. Ya udah, sampai nggak pulang dia di rumah sakit nungguin. Saya bilang nggak apa-apa Pak, abang kalau abang mau tiket di markas FPI nggak apa-apa kan deket. Saya kan di Pelni waktu itu. Nggak apa-apa, aku tungguin aja kata dia gitu. Pokoknya dia tiap hari itu bergantian sama adik yang bontot. Lucil jaga malam, adik saya jaga malam, Lucil jaga siang. Itu sangat berkesan buat saya. Makanya saya merasa kehilangan banget